Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung yang kedua, teman-teman. Eh, Tujuan survei lalu lintas. Nah, untuk mendapatkan informasi besaran lalu lintas perlu dilakukan survei untuk mendapat data yang presentatif mengenai besaran volume arus lalu lintas. Ada dua metode yang saat ini kita biasa gunakan. Yang pertama adalah survei manual. Ini yang paling sering digunakan, baik survei manual langsung menggunakan form survei di lapangan, maupun survei manual dari video. Jadi kita memvideokan dulu aktiviti perjalanan lalu lintas, kemudian sesampainya di rumah atau di kantor, nanti ada bagian yang menghitung. Jadi prosesnya sama, hanya bedanya yang satu dilakukan langsung di jalan, yang satu dilakukan di depan monitor. Atau oleh beberapa teman perhubungan kepolisian yang mempunyai CCTV, dia bisa melakukan perhitungannya di kantor tapi juga dilakukan manual. Cara yang kedua itu menggunakan tools. Jadi ada peralatan-peralatan yang secara otomatis mengukur jumlah kendaraan. Kalau dari teman yang ahli IT menyampaikan bahwa dengan metode yang kedua ini itu dibutuhkan kalibrasi. Jenis kendaraan yang lewat nanti dilihat untuk kendaraan ini penggolongannya masuk sekian, masuk golongan ini, itu harus dikalibrasi. Pertama dari jenis dimensi kendaraannya. Juga mendasari kecepatan kendaraan itu melintas. Karena kalau cepat kita nggak kalibrasi, nanti yang terlalu cepat itu tidak terdeteksi. Atau terdeteksi tapi ukuran kendaraannya berbeda dengan yang seharusnya kita golongkan. Kemudian yang kedua itu kaitan arah pergerakan. Kalau di luar negeri mungkin pergerakan itu sesuai lajur kendaraan. Kalau di Indonesia ini yang terkadang 2 lajur dipakai 3 lajur dipakai 4. Belum lagi ada sepeda motor yang melintas di tengah-tengah lajur gitu. Atau kendaraan yang tidak di lajur kanan, tidak di lajur kiri gitu, dia melintas di tengah. Nah, ini yang perlu validasi. Oke, yang pertama, nah ini manual di lapangan. Biasanya kita menggunakan turus. Jadi nanti yang kata turus itu kita ganti per jenis kendaraan yang di form yang di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya. Kemudian persatuan waktu kita turus gitu. Nanti kalau sudah habis masuk kolom berikutnya persatuan waktu lagi gitu. Biasanya untuk memudahkan perhitungan per 5 turus itu kita kasih miring. Jadi nanti kita ngitungnya enak waktu menginput. Ada juga yang menggunakan tools. Kita nyebutnya traffic counting, misalnya traffic counter alatnya. Tapi ini juga sekarang digunakan juga sebagai pengganti tasbih gitu kan. Jadi kalau mau yang zikir sampai 5.000 gitu, nah ini bisa dihitung. Kalau pakai tasbih kan biasanya per 33 atau per 100 gitu. Yang sebelah kiri itu manual. Nah, ini pun agak berbahaya kalau yang manual. Kita harus hati-hati. Biasanya saya akan beli yang mereknya bagus, karena kalau tidak bagus, terkadang satu ngeklik itu yang berputar bisa puluhannya ikut berputar. Atau bahkan ratusannya atau ribuannya. Kan bahaya teman-teman. Perbedaan data itu menjadi sangat signifikan nantinya. Nah, biasanya ditaruh di tangan seperti yang dicontohkan itu. Nah, biasanya kita bisa bawa hingga 3 counter di jari tangan kita. Nah, kalau kanan kiri berarti bisa 6 gitu. Tapi menurut keahlian masing-masing. Kalau yang sebelah kanan ini dia berbasisnya pakai digital. Kita bisa hanya mejet aja yang satu itu, dan ini lebih presisi gitu. Cuman memang keawetannya yang masih dipertanyakan untuk yang sisi kanan, sama dia harus rajin-rajin mengeluarkan baterainya supaya awet, seperti itu. Ini cara manual. Nah, kedua sekarang sudah berbasis aplikasi kan, teman-teman sudah punya Android dan sebagainya. Ini bisa cari di Android itu banyak sekali untuk ruas maupun untuk simpang, itu banyak.
Nah, kalau ini sudah dibagi per jenis kendaraan, HV, LV, MC. Kalau kita menginginkan jenis kendaraan yang lain, software Android juga banyak yang keluarkan. Kita tinggal nambah berapa jenis kendaraannya, itu bisa. Gitu. Bahkan di sini ada fasilitas memotret. Kalau misalkan diminta per 5 menit, per 10 menit, apakah nanti mau direset atau dilanjut, itu bisa dipotret gitu. Agak susah kalau nggak dipotret karena kita harus menyalin di kertas. Pakai yang manual tadi itu repot. Berapa waktu saat kita menyalin di kertas dengan kendaraan yang sudah lewat gitu. Jadi memang berbasis Android ini lebih keren gitu. Nah, kalau saya saran sih sebaiknya berbasis Android. Itu akan lebih keren. Dan tentunya murah karena pakai handphone masing-masing. Cuman hindari pakai handphone saat survei gini saat kalian masih online. Jadi saran saya di mode flight karena waktu ngitung tiba-tiba ada yang nelpon. Wah, kacau balau itu. Oke, next. Ini yang menggunakan cara ada dua yang tadi. Jadi ini ada CCTV di ruang kantor, kalian bisa hitung manual kendaraan tersebut. Atau kalau yang ini dia sudah menggunakan software yang tadi saya cerita mengenai validasi. Dia pakai software plano counter. Jadi ini nanti sudah ada pengkalibrasian, nanti kendaraan lewat akan tercounting sendiri. Kalau yang sebelah kanan itu kalau ada kendaraan lewat dia akan mengcounting. Saya kurang tahu teknologi yang sebelah kanan. Apakah dia juga mendeteksi kendaraan atau hanya mengcounting jumlah kendaraan yang lewat. Saya agak kurang tahu untuk yang sebelah kanan. Nah, ini mekanismenya yang sistem elektronik. Jadi kita harus memvalidasi dulu dimensi kendaraan, lajur pergerakannya. Contoh yang sebelah kanan, lajur pergerakannya ada yang nggak jelas tuh. Ada yang di tengah lajur, ada yang satu lajur di sisi kiri, ada yang di sisi kanan, ada yang kendaraan paling belakang itu yang bagus tuh, di tengah-tengah lajur. Ada yang beloknya tidak sesuai lajur, motornya juga sama, ada yang di kanan, ada yang di tengah, nggak jelas gitu. Nah, ini yang perlu kita validasi. Nanti, yang sebelah kiri atas itu sudah ada jenis kendaraan yang kita ukur di validasi tadi. Kita bisa bagi kendaraan apakah roda 2, roda 3, roda 4, minibus, bus, tracking, dan sebagainya. Nah, kalau di sebelah kanan itu juga sama. Langsung akan keluar datanya, bahkan motret. Nah, asik lah gitu. Jadi dia motret per jenis kendaraan yang dia counting gitu untuk bukti bahwa nah biasanya sebelah kanan ini nanti bisa digunakan untuk tilang elektronik juga teman-teman gitu. Jadi keren ya, makin ke depan itu makin keren gitu. Mungkin yang perlu ditingkatkan kalau menggunakan sistem ini itu validasinya tadi. Nah, menurut teman yang ahli di bidang ini, validasi itu menggunakan kamera yang fix. Jadi bukan kamera yang kalau teman-teman nonton di CCTV-nya pemerintah Kota Bandung yang manggil kendaraan plat nomor sekian, harap memakai helm. Itu beda, terus dia bisa zoom. Itu enggak. Jadi harus fix. Jadi dia tidak bisa diputar-putar. Yang bisa hanya di zoom out, zoom in gitu. Tapi secara kameranya itu fix ya, jenis CCTV-nya. Nah, yang berikutnya ada juga yang menggunakan seperti ini. Jadi dipasangin dua detektor, nanti akan ketahuan berdasarkan jarak asnya. Jarak asnya lebar dari masing-masing roda yang menginjak pada sensor kita. Nanti akan mengcounting. Ini juga sama metodenya. Secara presisinya akan lebih presisi dengan alat ini gitu. Cuman dalam pelaksanaannya kita harus men-setting alat ini, kemudian menjaga keamanannya itu yang menjadi penting dalam survei. Jangan sampai saat kita survei alatnya dicuri orang seperti itu. Jadi ini metode survei, banyak metodenya, tergantung dari teman-teman punya tool apa. Kalau di tugas kali ini nanti teman-teman bisa melakukan seperti gambar ini. Sebelah kiri ini dia langsung dekat di jalan karena dia puas kalau ada di dekat jalan gitu. Nah, kalau yang di tengah boleh kalian ngamati dari agak yang lebih jauh, di tempat yang nyaman buat kalian duduk dan sebagainya.
sambil ngopi. Biasanya kita kalau menentukan titik survei, kalau yang waktunya lama, kita akan sesuaikan di situ ada warung supaya teman-teman bisa sambil makan, minum, nggak harus pergi. Dan juga adalah dekat masjid, musola. Jadi kebutuhan sholat nanti bisa terakomodir. Misalkan yang survei 2 orang, pada satuan waktu sebentar tadi, teman-teman bisa sholat dulu gitu. Nah, beban teman yang satunya akan bertambah. Atau kita menggunakan sistem rolling. Kadang pula untuk biar honornya teman-teman bisa lebih tinggi, biasanya saya menggunakan sistem rolling. Jadi satu orang istirahat, nanti satu lelah dikatiin gitu terus. Bisa sampai 24 jam itu seperti itu, sistem rolling. Tapi honornya jadi lebih tinggi buat masing-masing orang. Nah, kalau yang sebelah kanan ini dilakukan oleh teman perhubungan. Jadi teman-teman mungkin nggak sadar ya, kalau biasanya di musim-musim lebaran khususnya, itu ada pegawai perhubungan yang menghitung ini. Nah, dia sudah punya alatnya dengan bagus tuh. Countingnya dia lakukan dengan sistem mejer-mejer. Ini dulu. Kalau sekarang perhubungan sudah menggunakan yang elektronik tadi. Seperti itu. Nah, alat apa saja yang harus teman-teman persiapkan? Alat-alat utamanya ya alat tadi, formulir itu yang utama. Ballpoint itu yang utama. Jadi tanpa ada dua itu susah untuk menghitung atau menandai. Kalaupun pakai tools, teman-teman juga harus bawa form surveinya karena per 15 menit atau per 5 menit teman-teman nyatat di sana gitu. Kalau pakai pensil harus menghapus, tapi kalau pakai ballpoint ya tinggal dicoret-coret gitu. Untuk memudahkan dalam penginputan juga, kita biasanya bawa papan. Jadi bawa papan tatakan lah kalau kami sebut, sehingga nulisnya enak dan sebagainya. Seperti yang dicontohkan di survei 2 tadi, gambar 1, 2 itu menggunakan papan. Kemudian alat bantu genggam itu tadi counting. Nah, peralatan pendukung itu kadang kalau misalkan kita tidak berpeneduh, kita bisa baca hujan, atau kita camping itu lebih asik juga tuh gitu. Lampu senter ini sebenarnya hanya untuk penerangan. Jadi biasanya kita milih tempat yang penerangannya cukup. Jadi lampu senter tidak terlalu dibutuhkan, tapi biasanya siapa tahu butuh waktu nginput di kertas gitu. Kemudian tas plastik ini untuk mengamankan kalau kita sudah survei, kita amankan di dalam tas plastik, terus kita tandai juga untuk pendokumentasiannya biar bagus, nggak kecampur dengan yang lain. Itu teman-teman yang nanti harus teman-teman lakukan. Nah, jenis kendaraan apa disesuaikan nanti teman-teman mau survei untuk apa. Nanti tugasnya saya tulis di SIPS. Demikian untuk pelaksanaan survei volume lalu lintas. Penjelasannya seperti yang baru saya sampaikan. Berikutnya nanti mengenai survei ruang milik jalan untuk menghitung kapasitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.